Nahwu nas itu beda dengan nahwul jumlah, jadi dua, ada nahwul jumlah, nahwu nas. Nahwul jumlah itu yang biasanya itu mubtada khobar begitu, sudah selesai tanpa dikaitkan dengan konteksnya, maksud pembicaranya, tanpa dibahas alat pengikatnya. Ada 7 syarat untuk menjadi nas teks, atau karena teks itu istilah Jerman. Nas itu teks. Teks itu bukan kata tekstil. Jadi seperti kain ini dirajut. Bagaimana satu kalam itu dirajut seperti kain, teks. Kalau istilah Inggrisnya sampai mana? Apa sampai pada paragraf apa sampai beberapa aja? Terserah, satu jumlah itu bisa, asal dikaitkan dengan syarat-syaratnya tadi itu. Syaratnya itu ada kohesif, koheren, nah, kemudian ada konteksnya, ada interteknya, 7 syaratnya. Kemudian apa yang dimaksud oleh si pembicara, lalu kontennya bagaimana. Nah, itu kalau itu memenuhi syarat itu, sekalipun satu jumlah pun bisa menjadi nas. Jadi kalau istilah Jerman itu nas, teks, dari kata tekstil, seperti kain yang dirajut sehingga menjadi rapat dan dapat dipakai. Nah, kalau istilah Inggris ini diskursus, wacana. Kalau bahasa Indonesia wacana. Ya. Narasi umum, narasi. Pokoknya sesuatu yang diucapkan itu narasi. Apakah dia memenuhi syarat sebagai teks atau sebagai diskursus apa tidak? Itu 7, nanti dibahas saja dari sini, nanti paham. Kalau istilah Inggrisnya diskursus, takhlilul khitab atau analisis wacana. Kalau misalnya analisis wacana, diskurs analisis itu istilah Amerika atau istilahnya Inggris. Kalau nas sama dengan takhlilul khitab. Khitab itu sesuatu yang diucapkan, khotoba yukhotibu, khutbah, khotib, mukhotob, khitab. Pembicaraan, ujaran yang disampaikan pada orang lain itu khitab namanya. Dari kata-kata khotoba yukhotibu, mukhotobatan, wa khitoban. Dalam bentuk tulisan juga sama? Boleh tulisan, boleh ya, makanya nanti dibagi. Nah, ada yang dikatakan nas itu kalau tertulis, ada yang mengatakan baik tertulis maupun terucap. Ada yang mengatakan nanti terucap saja, dan itu baik tertulis maupun terucap nas, asal memenuhi syarat 7 tadi itu. Yang paling penting adalah kohesi dengan koherennya. Koheren itu bagaimana rapatnya kalimat yang dipakai itu, ada domir, ada domir dan sebagainya. Itu kan alat untuk merapatkan, menyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam bacaan sebenarnya. Itu kan. Kemudian maknanya, nah, harmonis, runtut apa enggak, itu namanya sabek wal khabek. Kohesif dengan koherennya itu istilahnya. Ya, atau istilahnya tamam khasam itu al-iltiham. Iltiham itu seperti daging itu, melekat, ngelas, dilas, dirapatkan. Terus maknanya juga. Jadi perapatan itu tak masuk, itu saling mengikat, itu bisa lafzi, bisa maknawi. Itu nanti dibahas di nahwu nas, itu baru bisa dikatakan nas kalau ada tamasuknya, tidak lepas gitu saja. Maka dipisahkan dengan nahwul jumlah dengan nahwu nas. Yang biasa kita pelajari itu nahwul jumlah, cuma kalimat selesai, tidak ada hubungannya dengan konteks macam-macam. Kalau nahwu nas itu ya meliputi yang lebih lebar. Termasuk nanti itu hubungan paragraf 1 dengan paragraf 2. Ya boleh, itu namanya munasah. Yang nas hubungan nas yang satu paragraf dengan
nas paragraf yang lain. Kalau di dalam satu ini namanya munas, tapi kalau berhubungan dengan teks yang lain namanya tanas, intertek. Ya intertek. Ada nanti ada di sini. Ada semuanya. Dan itu bulan Ramadan. Kalau kita paham itu menambah keyakinan kita kepada Allah. Tentang Al-Quran. Nah, ini contoh-contohnya Al-Quran nanti. Contoh-contohnya Al-Quran. Tentang ayat 1 dengan ayat berikutnya mesti ada. Nah, itu tanasnya ada. Nanti al-munasabah baina surah wa surah itu tanas. Iya. Kan ada dalam pembahasan Al-Quran itu munasabah. Mengapa surat ini setelah surat An-Nahl misalnya begitu, itu ada munasabahnya. Iya, iya termasuk itu. Termasuk itu. Termasuk itu. Itu contoh-contohnya Al-Quran, banyak Al-Quran contoh-contohnya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Warhabannya Ramadan. Tanas, ya, ada munas, ada tanas, nanti ada begitu lagi. Jadi dibedakan antara nahwul jumlah dengan nahwunas, nahwunas, ya, nahwunas, atau karena nas itu sekali lagi istilah Jerman. Nas itu teks, teks itu tekstil, tekstil itu kain. Nah, bagaimana kain yang asalnya itu bola, benang, kemudian dirapatkan, terikat antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga nas juga begitu. Nah, teks. Kalau Inggris, Britania itu mengambil istilah diskursus. Nah, diskursus analisis. Di Indonesia diterjemahkan sebagai wacana. Jadi wacana itu lebih besar daripada kalimat. Gitu. Kalimat. Kalau kalimat itu formal, mubtada khobar dengan penyempurnanya selesai sudah, tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur yang lain. Itu nahwul jumlah. Nah, nahwul jumlah. Tapi kalau sudah dalam rajutan yang lebih luas terkait dengan konteksnya, terkait dengan intensi penuturnya, kemudian terkait dengan kontennya, pokok pikirannya. Kalau pokok pikiran namanya koheren, kohesif atau koheren. Saya sering salah menempatkan istilah koheren atau kohesif. Kalau bahasa Arabnya habak, nggak salah saya. Tapi kalau sudah koheren atau kohesif, ini kadang terbalik-balik saya, koheren atau. Jadi kalau satu teks itu harus ada pengikat, tidak amburadul. Nah, itu namanya kalau bahasa Arabnya as-sabqu. Koheren. Koheren ini. Ya koherennya. Jadi jangan sampai dalam satu kalimat, jumlah, paragraf itu amburadul, tidak ada pengikatnya, tidak ada domirnya, tidak ada pengikatnya. Itu koheren. Nah, maknanya pun juga begitu makna. Bagaimana keruntutan makna, keharmonisan makna itu. Nah, jadi ada yang koheren itu, ada yang berhubungan dengan lafzi yang disebut dengan sabku koheren, ada yang keruntutan itu dari segi maknanya yang disebut dengan kohesif, ya kohesif, koheren, kohesif. Itu saya sering kalau bahasa Arabnya enggak tertukar. Kalau sabku itu kayak nyitak emas ada citakannya, nah, jadi rapat. Yang keselarasan makna itu bukan koheren. Nah, ya makanya saya sering Kalau keselarasan makna, kalau kohesif keselarasan lafaz dan mirip. Nah, itu berarti kohesif kalau yang lafzi itu ya. Iya. Kohesif ya, oke. Kalau makna dalam bahasa Indonesia itu namanya koheren. Koheren ya, oke. Makanya saya sering terbalik-balik gitu dan. Tapi bahasa Arabnya enggak. Kalau yang lafaz itu as-sabqu, sabaka yasbiqu itu mencetak sesuatu emas, membentuk apa itu dicetak bagaimana rapat, tidak amburadul. Itu kohesif, itu kohesif. Tamat. Ya.
atau dengan bahasa yang lain istilahnya tamasuk al-lafzi. Tamasuk al-lafzi. Kalau yang dengan makna itu tamasuk itu saling mengikat, saling. Tamasuk al-maknawi. Enggak salah kalau ini ya saya. Ini kalau koheren kohesif itu sering terbolak-balik. Nah, bahasa Arabnya istilahnya tamam hasan al-iltiham yang ini. Iltiham itu lahem itu. Al-hama yulhim itu ngelas. Jadi bagaimana kalimat yang terdiri dari bagian-bagian itu dirapatkan. Itu istilahnya al-iltiham, nah tamam hasan. Dari kata-kata ngelas dirapatkan kalimatnya itu, ada amburadul, ada domir, ada atof dan sebagainya. Tapi kalau makna itu istilahnya tamam hasan itu al-insijam, keharmonisan, harmonis maknanya harmonis. Ya, dia ada kohesif, koheren. Ya, itu unsur yang paling penting di dalam nas, di dalam wacana itu. Jadi hanya beda istilah saja. Kalau nas itu istilah Jerman yang dipakai nas, tidak mau memakai kata-kata diskurs. Tapi kalau di Britania, Inggris, Amerika memakai kata-kata diskurs, sehingga ilmunya disebut dengan diskurs analisis. Ya, kalau di Jerman jadi teks analisis, di Indonesia menjadi analisis wacana, analisis konteks boleh apa. Ya nanti kita kaji kalau Ramadan dan seterusnya. Ilmu aswatnya sampai mana? Habis ya, Bim? Ilmu aswat sampai mana ya? Sampai halaman 588. Masalah pengeterapan ilmu aswat. Jadi ini bab terakhir dari ilmu aswat itu berhubungan dengan aksiologi. Jadi kalau belajar filsafat itu ada 3, ada ontologi, lingkupnya apa, medan bahasanya apa, ontologi namanya. Terus manfaatnya apa, itu aksiologi. Nah ini dalam ilmu aswat, ini bab terakhir adalah fil majal at-tatbiqi. Tatbiqi itu pengeterapannya bagaimana? Setelah belajar ilmu aswat, pengeterapannya dalam pembelajaran bagaimana? Berarti ini bahasan aksiologi. Nah, bagaimana ilmu itu dapat dipelajari dan sebagainya, itu namanya epistemologi. Jadi hanya 3 ini aja. Nah, sekarang berbicara tentang setelah belajar ilmu aswat, pengeterapannya dalam pembelajaran bagaimana. Halaman 588. Sudah. Itu seperti ini kalau ada yang manfaatnya atau apa kayak gitu. Apa? Kalau di oke itu kan ada hikmah tasrik. Oh iya, hikmah itu tasrik ya. Jadi manfaat dari ditetapkan hukum itu apa? Iya. Sama saja dengan ini kan Sama dengan manfaatnya. Iya, manfaatnya dalam pembelajaran, mempraktek. Bukan. Jadi setelah itu kan pengetahuan hukum ada makosid, ada manfaat. Nah, makosid itu tujuan hukum itu untuk apa? Kan ya 5 itu ya. Ada hifdzul nafsi, hifdzul mal, hifdzul nasli. Ya. Hifdzul akli, kayak Homer itu kan. Oke ya. Lalu kalau sudah belajar ilmu aswat, makhrajnya begini, sifatnya itu begini, kemudian ini yang fungsional, ini tidak fungsional. Kalau yang fungsional disebut dengan fonem dan sebagainya. Kemudian untuk apa? 1 halaman 588. Pertama, at-takrib baina adatin nutqi al-makhalliyah al-mukhtalifah wa tadwib al-furuq bainaha qadrul mustata'. Ini yang penting.
Mana takrib? Dari kata-kata qaruba yaqrubu, dekat. pendekatan. Takrib berarti mendekatkan. Karena di dalam kenyataan bahasa itu terbagi-bagi di dalam dialek-dialek. Dari dialek kemudian dibagi lagi menjadi idiolek-idiolek. Ya. Dalam kasus Arab, ono dialek Tamim, ada dialek Hawazun, ada dialek macam-macam. Bani Tamim, ada dialek Quraisy dan sebagainya. Ya. Sehingga muncul al-qira'atu sab'a, unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Nah, itu karena banyaknya dialek-dialek. Dengan belajar ilmu aswad, kita bisa mendekatkan antara dialek yang satu dengan dialek yang lainnya. Itulah maksudnya. Dalam kerangka bahasa nasional, seperti yang dilakukan oleh Basra. Basra itu bertindak sebagai negara, sehingga dia bisa memilih mana yang dianut dan mana yang tidak. Maka kata-kata Basra itu alhamlu alal aksar. Jadi kalau mau kias itu harus kepada dialek yang banyak memakai dialek itu. Adapun dialek-dialek kecil tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh di ini, sehingga dengan muncul kata-kata kalau di bahasa itu sad, sudut. Sad itu melanggar kaedah yang ada. Jadi kaedah yang dianut itu adalah yang terbanyak dari sekian qabilah-qabilah dialek-dialek yang ada. Dialek-dialek yang ada, sehingga adanya kata-kata sad yang tidak. Di Kufah nggak boleh ada kata-kata sad, karena apa? Yang dikatakan sad itu ideal bagi penutur asli, itu ideal. Loh kok diabaikan? Nggak boleh dalam keilmuan, kan bohong, pengkhianatan itu. Dalam ilmu mengatakan kalau ini tidak dipakai, wong ilmu itu tujuannya adalah deskriptif, menggambarkan sesuatu ya apa adanya, bukan preskriptif. Preskriptif itu kamu harus mengikuti kaidah ini, itu preskriptif. Mi'yar yang dilakukan oleh Basra itu preskriptif. Nah, yang dilakukan oleh Kufah dalam hal ini dengan kata-kata mereka yang terkenal, kullu kalamil Arab lughatun lahum. Kullu kalamil Arab, apapun bentuknya, itu bahasa mereka. Plus minusnya itu bagaimana? Ya kalau bertentangan dengan yang lainnya, minus. Bahasa itu harus, kalau Basra perspektif loh ya, bukan keilmuan loh ya. Seperti Indonesia begitu lah, seperti Indonesia. Ya ilmunya ada itu, namanya ilmunya politik bahasa. Kalau berbicara masalah politik mesti kekuasaan dalam hal ini negara. Bagaimana negara memelihara, mengharuskan warga negaranya untuk memakai bahasa yang telah ditentukan sebagai bahasa pertama, sebagai bahasa bersama, lughatun mustaroka atau lingua franca istilahnya. Dalam kasus Indonesia, apa gak bahasa Jawa? Penuturnya banyak. Melayu, justru Melayu yang kabilahnya Titik, sukunya Melayu, Titik justru dipakai bahasa nasional. Nah, ini memerlukan pemikiran, karena kalau bahasa Jawa, Jawanya Jawa boleh, Jawa tukang beda, apa mus badok, malah pidato, hei derek, sampun badok. Nah, bisa dikai bahasa nasional, bahasa Jawa repot, akan kesulitan. Iso kacau wong Ambon gak gelem bahasa Indonesia, wong Papua gak bisa. Pilih bahasa yang gampang.
Karena susu linguistiknya sangat kental sekali bahasa Jawa itu. Ada kromo, kromo inggil, kromo madya, wis gak ngerti. Apa maneh sing nduk kemanten iku sarimbit iku wis gak paham tambahan. Wong Jawa gak paham dhewe. Nah, Kufa itu ilmiah. Menganut prinsip-prinsip ilmiah, ndak boleh mengatakan ini jelek, oh enggak, itu baik bagi penuturnya kok. Jadi tugas ilmu itu satu apa? Mendeskripsikan, menggambarkan. Kedua, menafsirkan. Menafsirkan saja, tidak mengharuskan, tidak. Kalau sudah mengharuskan, itu politik bahasa. Negara yang memaksa itu. Nah, negara yang memaksa. Tapi memang ya bener ini. Kalau tidak ada paksaan seperti bahasa ya nek Utsman akomodatif di lebokno kabeh supaya lega kabeh. Utsman ini lega. Oke, dimasukkan semuanya ada. Diakomodasi. Ya memang lah ini untuk belajar ilmu aswad itu karena untuk mendekatkan mempelajari sehingga nanti ya hubungannya dengan politik bahasa lagi. Bagaimana terciptanya satu bahasa yang ideal yang dijadikan bahasa alat komunikasi bersama satu negara. Tuh, takrib aja. Atau bisa memahami perbedaan-perbedaan pengucapan bagi orang-orang lain. Ya, nek wong Bali kok ngomong ketut, apa itu? Ya, gak iso tut, gak iso tut. Ya. Wong kulonan kono alamin jadi alamin. Dan sebagainya. Nah, itu aksiologinya ilmu aswad. Wadzalika amrun lahu ahamiyatuh. Karena pendekatan ini merupakan satu hal yang sangat penting, lahu ahamiyatuhu. Idza yadullu ala anna hunaka naw'an min at-taqarrub baina tabaqatil ummah al-wahidah fi majalatil khaya al-mutanawwi'ah al-ijtimaiyah minha wa thaqafiyah wal iktisadiyah. Sebab dalam kenyataannya adanya macam-macam dalam satu masyarakat itu. Sebab masyarakat itu mempunyai tabaqat. Tabaqat itu apa? Strata sosial. Ya. Tabaqatul ummah al-wahidah dalam lapangan kehidupan. Bahasanya orang petani dengan orang pedagang itu mungkin beda. Nah, itu. Bahasanya orang intelek dengan orang biasa beda. Bahasanya kiai sama santri beda misalnya begitu. Kenyataannya dalam masyarakat memang ada tabaqat. Ada strata. Nah, strata ini kental mempengaruhi variasi berbahasa. Variasi berbahasa. Makanya variasi itu bisa variasi geografis karena beda tempat, beda kampung aja beda dengan kampung yang lain. Bisa juga strata itu menyangkut sosial. Bahasanya orang miskin dengan orang kaya beda. Bahasanya orang pelajar tidak pelajar beda. Bahasanya pejabat dengan rakyat biasa beda, misalnya begitu. Itu namanya strata sosial atau tabaqat al-ijtimaiyah. Begitu juga atau tabaqat ats-tsaqafiyah wal iktisadiyah. Dalam bidang budaya pun juga beda. Dan ekonomi. Tsanihima yang kedua, takhlisul lugha al-mustaraka minal athar as-sautiyah dzati taba'il mahalli ad-dayyiq. Yang kedua itu mengikis
atau menghilangkan ya, takhlis, kholas, apa kholas itu? Kholas, menyelesaikan, mengikis, menghilangkan bahasa mustaroka, bahasa yang diakui sebagai bahasa nasional atau istilahnya itu lingua franca, bahasa bersama, itu dihilangkan dari pengaruh-pengaruh suara dialek-dialek lokal. Ya. Jadi ini sudah karena aksiologi berarti mencakup perspektif. Jadi ilmu itu ada dua, ada al-ilmul mi'yari dengan al-ilmu al-wasfi. Kalau wasfi itu deskriptif, dia menggambarkan apa adanya. Tapi kalau perspektif atau mi'yari itu mengharuskan seseorang harus mengikuti ini, harus mengikuti ini. Kaedah-kaedah yang dihasilkan oleh ahli nahwu dahulu, di mana mereka mendatangi qabilah-qabilah dalam rangka untuk pengumpulan data-data secara deskriptif, kemudian diinduktifkan sehingga menjadi fa'il, mubtada', khobar dan sebagainya. Itu deskriptif, ilmu wasfiyah. Tapi ketika kaidah-kaidahnya diharuskan untuk diikuti, nah, maka ilmunya ini menjadi preskriptif, standarisasi. Jadi maksud belajar ilmu aswad itu supaya kita bisa menelanjangi bahasa nasional Arab ini, atau Indonesia bisa diterapkan karena ilmu itu general ya, dalam ilmu aswad. Gimana mendeskripsikan suara-suara yang diproduksi oleh penutur Indonesia, ya. Kemudian dijadikan patokan untuk menyamakan suara bahasa nasional Indonesia, sehingga yang terjadi itu tidak, bahasa Indonesia tidak diujarkan dengan dialek-dialek yang banyak, tapi itu merupakan keniscayaan. Tidak usah disatukan, dapat dipahami aja, dapat dipahami. Gak iso menyatukan itu gak iso, itu memang sunatullah. Perbedaan itu sunatullah, tidak bisa tidak bisa tidak. Tapi anehnya, khusus untuk bahasa Arab, sekalipun bahasa itu sudah terpecah-pecah menjadi dialek, tapi orang masih mempelajari bahasa yang dulu. Apa? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran boleh 11. Kita baca novel tahun 40-an aja dibaca sekarang, bahasanya sudah beredar karu-karuan. Tenggelamnya kapal Van der Weyck atau Sultan Takdir Sabana, bahasanya beda lagi sudah. Kalau bahasanya Armin Pane, kalau dibaca sekarang guyu kita dengan cara-cara pengungkapan dengan bahasa mereka pada waktu itu. Itu masih berapa tahun sudah beda. Ya, sudah beda. Apalagi sudah berabad-abad. Bahasa Arab itu berabad-abad. Bisa ditelisik ke belakang sebelum Islam itu cuma 150 tahun atau 200 tahun. Di atas itu tidak bisa ditelisik. Ada beberapa peninggalan-peninggalan kuno, transkrip itu cuma 150 tahun, 200 tahun ke belakang sebelum Islam, zaman jahiliyah. Yang pertama diketemukannya transkrip di kabilah Ad wa Tsamud, di Al-Quran itu Tsamud. Itu pun masih belum bisa menguak misteri yang
Memang hurufnya pakai huruf Arab, tetapi masih terbatas nama-nama orang yang mati di kuburan itu transkrip itu. Itu ditemukan oleh Profesor Littmann dari Jerman. Ini orang orientalis itu juga berjasa juga nih kami itu. Seperti Schlosser itu bisa mengumpulkan istilah onta dalam bahasa Arab. Jadi onta itu tidak hanya mempunyai satu kosakata, banyak, karena sifatnya. Kalau onta itu apa namanya, duduk itu apa namanya, kalau onta itu berjalan apa namanya, kalau onta itu punya isiji opo, macam-macam sampai ribuan. Itu dikumpulkan oleh orientalis Schlosser dari Jerman. Memang banyak dari Jerman. Dari Jerman. Ya. Unta musafir. Lah ya, banyak. Ribuan, heran juga saya itu. Ribuan. Dan itu hasil penelitian sebenarnya. Hasil penelitian, enggak istikharah enggak ya. Bukan ngaur. Oh, enggak itu. Bukan ngarang ya. Nek wong barat itu temenan ini. Dan itu banyak orang barat itu kemajuan itu ada di Mesir, bukan di Saudi, bukan. Ada buku perkembangan bahasa Arab di Mesir mulai tahun 1935 sampai 1980-an. Itu banyak periode pertama itu yang datang ke Mesir itu orang-orang Jerman dan orang Perancis gitu. Ya, datang dan ngajar. Ya, murid-muridnya itu ya seperti Ahmad Amin yang ngarang Fajrul Islam, kemudian Duhal Islam, kemudian Duhrul Islam. Tapi Yaumul Islam pertamanya. Jadi menerbitkan buku itu berjilid-jilid. Pertama Yaumul Islam, itu zaman keislaman. Setelah itu Fajrul Islam, setelah tumbuhnya agama Islam. Baru kemudian Duhal Islam, zaman Abbasiyah Duhal Islam. Zaman terus ini namanya Duhrul Islam. Jadi namanya Duha, Duhur. Itu mau asar Pak. Asrul Islam. Jadi masing-masing zaman itu mempunyai al-aqliyah istilahnya, mempunyai karakteristik tertentu. Ya. Kalau zaman Umawi itu masih Arabic, masih era banyak masih kearaban asli. Tapi zaman Abbasiyah itu banyak orang asing. Zaman Abbasiyah ya, karena pemerintahan Abbasiyah sendiri terbuka bagi orang lain, termasuk menteri-menterinya itu banyak dari Persia. Baromika al-Barmaki zamannya Baromika. Tapi kalau Arab asli zaman Umayyah itu masing-masing zaman itu mempunyai karakter sendiri. Lah yang dijadikan dalil apa? Syair-syair pada waktu itu beda. Syair Islami sama waktu zamannya Hasan bin Thabit atau Jahiliyah, Imrul Qais atau Ad-Dubyani atau Jarir dan sebagainya, itu beda dengan syair-syair zaman Umayyah, zamannya Mutanabbi, Firozdak, Farizdak dan sebagainya, itu beda. Ya katakanlah di Indonesia itu syairnya Khairul Anwar, itu bisa menggambarkan situasional pada waktu itu. Menerjang, meradang, kan gitu kata-katanya. Berarti zaman revolusi. Ini kata-kata itu muncul. Nah, zaman Abbasiyah syairnya Abu Nuwas itu Al-Khomriyat namanya, banyak memberitakan tentang kenikmatan minum-minuman khamr dan sebagainya, ya mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu menunjukkan kemajuan zaman Abbasiyah pada waktu itu. Jadi syair itu
karya sastra itu bisa menggambarkan situasi dan kondisi pada waktu itu bisa. Dari Al-Quran juga ada. Nah, seperti Al-Quran dan sebagainya bisa juga menggambarkan situasi pada waktu itu. Ya. Mengapa turun ayat misalnya sebelum latak rebu sholat wa antum sukara itu apa sebelumnya itu? Namal al-khamru fiha manafi'u ismun kabir wa manafi'u, ada manfaatnya, enggak apa-apa, minum apa-apa. Menggambarkan keadaan pada waktu itu memang orang Arab senengannya minum khamr. Tapi kan ngelarangi kan tidak frontal sekaligus. Tapi ya karena itu sudah mendarah daging, tidak mungkin di apa namanya dilarang secara frontal, nggak mungkin, makanya harus sedikit-sedikit cabutnya begitu sampai innamal khamru wal maisiru, innamanya lagi innamal khamru wal maisiru, hanya khamr, hanya jadi belajar ilmu aswad itu bisa mendekatkan antara dialek-dialek yang ada sehingga menjadi bahasa bersama. Yang kedua, bisa membersihkan bahasa lingua franca sebagai bahasa komunikasi bersama itu, dihilangkan unsur-unsur lokalnya, dihilangkan. Tapi tidak mungkin lah. Tapi itu tugas negara karena itu perspektif. Bagi ilmuwan ya sudah menggambarkan apa adanya. Menggambarkan apa adanya, dimanfaatkan untuk politik bahasa, ya monggo, enggak apa-apa gitu aja. Yang penting ada deskriptif yang sesuai dengan data yang diinduktifkan. Terus itu aja. Ilmu cuman interpretasi mengapa. Jadi ilmu itu mada. Setelah mada, kaifa. Tidak aja limada, tidak. Limada tidak boleh, limada tidak boleh. Harus mada dan kaifa. Kalau sudah limada, itu yang dilakukan Chomsky, interpretatif. Itu aksiologinya. Aksiologi limada itu sudah aksiologinya. Dan ini sanihuma. Takhlisul lugha al-mustaraka minal athar as-sautiyah dzatit taba'il mahalli ad-dayyiq wa hadzal amru fi haddi dzati hadafun samin. Ya. Dalam hal ini tujuannya, ini goalnya itu mulia, samin. Apa samin itu? Sama yasmu, sama tinggi. Yas'a ilaihi al-muslihun daiman, yang dilakukan oleh para reformis al-muslihun. Wa bi khassa fi uhudi al-qaumiyat wa fatratin nahadat, terutama di masa-masa nasionalisme al-qaumiyat wa fatratin nahadat, di masa-masa kebangkitan. Ya seperti Indonesia itu loh. Itu orang-orang yang di Sumpah Pemuda itu sudah paham itu politik bahasa. Kami berbahasa satu, bahasa Indonesia, itu nggak gampang ngomong itu. Pada waktu itu wong Jawa nek ngrungokno opo Indonesia, bahasa Melayu. Tapi memang orang ahli bahasa itu dari Sumatera. Harus? Dari Sumatera. Oh iya, Tapi banyak. Iya, orang Sumatera. Ya orang Melayu semuanya. Banyak Sumatera. Ada unsur Melayu baik. Juga itu yang dominan, Pak. Tapi kan bagus juga. Tapi yang masuk akal kan, bahasa Jawa mah coba no. Kan iso. Terlalu banyak variasi bahasanya.
baik variasi sosial maupun variasi geografi. Bahasa Indonesia Surabaya kambe Jogja beda. Tak bulan kalau beda-beda bahasa. Nah ya, bahasa itu juga alat pemersatu, makanya ada. Maka Sumpah Pemuda itu sebenarnya hebat Sumpah Pemuda itu. Iya. Itu cikal bakalnya NKRI itu. Lah, apa yang dilakukan Basro itu apa? Tidak begitu dulu. Basro itu juga mengatakan begitu. Sehingga dia berani mengatakan ini sal, nggak boleh dipakai. Kalau kias harus mengikuti yang banyak. Tapi saat itu kan mengakui adanya, cuma Nggak dipakai, tidak boleh. Sal, apa namanya, menyalahi kaidah, sal, menyalahi kaidah. Karena Basro itu kesalahannya, wani yang ngomong kesalahannya. Itu ketika meriset itu tidak memilih kabilah-kabilah yang semua kabilah diriset. Tidak, dari samplingnya itu loh, dari tidak representatif. Mestinya ya, harus dipilih. Yang istilahnya itu apa? Sampling yang representatif gitu. Sehingga terjadi ya mesti aja karena berwarna-warni, maka ono sing nyeleneh sesuai dengan yang lainnya, maka timbullah sat itu, kata sat. Atau hadi lughatu Bani Tamim misalnya, hadi lughatu gitu. Nek kufan enggak dia. Semuanya diakui. Tapi penyebutannya hadi lughatu Bani Tamim, tidak dikatakan sat, tak boleh dipakai, enggak boleh. Itu ideal bagi Bani Tamim, itu ideal. Tidak boleh dihilangkan. Ilmu tugasnya bukan menghilangkan begitu. Ilmu itu mendeskripsikan apa adanya dan menginterpretasikan itu. Kalau ditambah ilmu ada ilmu yang itu dogma, kita nggak bisa apa-apa. Ya itu istiqlal tam itu. Yang kedua ada ilmu namanya anatria. Anatria ini yang kita pelajari ini nanti akan menjadi ada yang namanya wasi. Mungkin ini. Iya. Kan kalau dulu itu kan kabar. Tentu saya juga sudah. Dogma. Ya dogma aja. Saya itu sebenarnya sama prinsip sebenarnya. Kita kubur. Memang kubur. Kalau itu bukan tapi kalau diri saya itu juga. Dengan diri ini mungkin yang ada kita akan mencari ada lagi. Ya, nah ilmu empiris itu atau positivisme itu yang harus ada, harus fakta apa namanya, fakta yang ada, tidak dirasionalkan. Jadi fakta ada, seperti khususnya dalam fisika atau dalam kimia misalnya, air itu diketemukan unsurnya O, A2U, H2O atau apa ya gitu. Nah, itu diambil dari sesuatu yang ada, diriset, disampling, kemudian diketemukan rumus H2O gitu misalnya. Itu dari sesuatu yang ada, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Bukan dari sesuatu yang tidak ada. Itu positivisme. Positivisme itu menggagasnya adalah Auguste Comte.
Nah, dari situlah nanti kemudian muncul dalam bahasa itu aliran struktural. Kalau struktural itu mengabaikan makna, makna itu bukan fakta, tidak ada. Maka yang dideskripsikan itu, yang dikaji itu yang ada. Seperti kata ada terucap, ada yang lebih besar dari kata menjadi frase, ada lagi yang lebih besar dari frase, klause misalnya. Itu aja yang itu nas itu struktural saja. Enggak. Ada pokok pikiran. Enggak itu. Bukan struktural. Enggak. Itu struktural, Tapi dalam bentuk wacana. Dalam bentuk struktural yang lebih, kalau struktur itu dia apa ya, mengabaikan makna. Wacana itu sama dengan paragraf itu ya. Ya paragraf boleh, pokoknya kalimat pun boleh asal memenuhi 7 syarat itu. Mau syaratnya 7 itu harus terkontek, harus ada kohesif, koherennya. Nah, kemudian ada intentionnya, apa yang dimaksud oleh si pembicara, kemudian diperdalam oleh apa itu John Austin, itu menjadi lokusi, ilokusi, perlokusi itu juga maksud yang tujuan, yang menjadi tujuan pembicara itu terambil dari ilmu sosiologi loh, Max Weber. Kalau struktural, Ferdinand de Saussure itu terpengaruh dengan Emile Durkheim. Ada fakta lingual, fakta sosial. Fakta sosial dalam masyarakat tertentu itu terikat dengan fakta-fakta. Kalau dilanggar itu dia merasa terhukum. Itu fakta sosial. Ono wong mati, tonggo sampean, terus sampean gak takziah, iso ayo. Nah, nggak bisa. Nah, sampean harus melakukan takziah. Itu fakta sosial. Fakta sosial. Sampean misalnya ada orang tua, kemudian sampean lewat di depannya, kemudian membungkukkan badan, itu fakta sosial. Kalau tidak dilakukan nggak bisa. Haitsu tujibu alaihim adzuruf al-amal ala tashkil lughatin qaumiyah mustaraka tasluhu litafahum al-am baina abna'il ummah al-wahidah. Nah, kalau sudah didekatkan ya, kemudian mengharuskan untuk membentuk bahasa nasional bersama, tasluhu litafahum, yang bisa untuk saling berkomunikasi antara warga negara umat yang satu. Itu dulu ya, sekarang sudah berjalan. Jadi aksiologinya wis gak anu. Itu sudah dirumuskan oleh para penggagas dahulu, sehingga memilih bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia sudah selesai. Sekarang tinggal tidak usah memikirkan itu sudah. Waqad najahat ba'du duwalil gharbi fi hadza sya'ni ila haddin malhud. Beberapa negara barat itulah berhasil dalam hal ini, dalam batas yang sangat positif. Wa kana lil Injlis bidzat daur ma'ruf masyhur nahwa lughatim fi hadza sya'ni. Begitu juga orang Inggris itu sendiri itu mempunyai satu peran yang kita kenal terhadap bahasa mereka. Amadu ilal khaddi min saitaratil hajat wa tanawwu'ah. Mereka bermaksud untuk membatasi kekuasaan dialek-dialek dan variasinya. Binasri tsaqafah wa ta'lim bi lughatin mustarakah. Yaitu caranya apa? Menyebarluaskan intelektual dan pembelajaran bahasa bersama ala ausa ini token. Kalau dalam konteks Indonesia berarti
pembelajaran bahasa Indonesia itu dijadikan alat untuk menyatukan dialek-dialek yang beda tadi lewat bahasa Indonesia. Inggris pun juga begitu, dulu memerangi memerangi dialek-dialek Inggris itu sehingga menjadi satu bahasa nasional yang kokoh. Caranya ya apa? Lewat pendidikan formal maupun non formal. Nah, itu ini. Jadi sini katakan saitaratul lahajat wa tanawwu'ya. Apa saitara itu? Penguasaan. Saitara, musaitir, itu musaitir. Penguasaan lahajat wa tanawwu'ya itu dapat dikikis. Caranya binasfi tsaqafah, dengan menyebarluaskan intelektual. Pendidikan wa ta'lim bilughatin mustarokah. Jadi bahasa pengantar, bahasa belajar itu harus bahasa nasional yang menjadi komitmen bersama. Ala ausa ini token, yaitu dalam zona yang seluas-luasnya. Ausa itu selebar-lebarnya. Indonesia itu karena terdiri dari pulau-pulau, maka munculnya dialek-dialek itu lebih terbuka Indonesia itu. Karena beda dua kampung, di tengahnya ada sungai aja kadang itu beda loh. Beda itu, bisa. Nah, itu namanya dialek geografi. Dialek geografi itu bisa. Karena geografi yang beda. Indonesia itu macam-macam tambahan, terdiri dari pulau-pulau, tapi hebatnya itu mereka bisa disatukan dengan bahasa nasional, dalam hal ini bahasa Melayu. Melayu orang Sumatera. Kemudian bahasa ini juga berkembang di Malaysia. Karena Malaysia semakin jauh dengan Indonesia, maka bahasanya pun juga beda-beda. Bahasanya Ipin-Ipin dan sampai ini berkenek bahasa Ipin-Ipin yang Malaysia mengaku Indonesia lebih baik katanya. Iya. Susunannya, kapan hari berkunjung ke kantor saya bilang gitu. Oh gitu ya. Iya, Indonesia lebih bagus itu cara susunan bahasanya. Sama-sama Melayu nanti lebih baik. Kok istilahnya nih, helikopter itu capung baja, iya, lalu capung baja. Rumah sakit bersalin itu rumah sakit korban lelaki lah, repot kan. Tapi ada satu pendapat yang ini yang mengatakan orang Malaysia itu kok pandai-pandai bahasa Inggris, orang Indonesia kok sulit sekali. Oh iya. Untuk bisa berbahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris bahasa internasional. Ini bahasa Inggris di Malaysia itu bahasa kedua. Bahasa kedua. Bahasa Indonesia di Indonesia itu bahasa kedua. Second language istilahnya. Terus ada mother language itu al-lughatul seperti kita, bahasa pertama kita, bahasa ibu kita itu Jawa. Ada Madura, ada macam-macam. Itu bahasa pertama. Bahasa yang kita pelajari sejak lahir. Nah, bahasa kedua, second language-nya kita itu bahasa Indonesia. Malaysia beda. Bahasa second language-nya itu bahasa Inggris karena mereka itu jajahan Inggris. Jajahan Inggris itu negaranya dipinterno. Lain gambar Londo, kurang ajar Londo. Kalau Londo tidak boleh sekolah, tidak boleh pinter, digobloknya, kemudian rempah-rempahnya, kekayaan itu diangkut ke negara mereka, dibodohkan memang, tidak boleh pinter. Makanya sekolah kan dibatasi, HIS atau sekolah biyen itu dibatasi. Iya. Kalau Inggris enggak, dipinterno. Nah, Inggris politiknya dipinterno apa? Supaya mereka membeli produk-produk mereka. Jadi negara yang dijajah itu sebagai tujuan ekspor supaya membeli barang-barang mereka, barang-barang Inggris. Bahasa Perancis pun juga begitu.
negara-negara Afrika itu banyak kan bahasa Perancis loh. Berarti Mahatma Gandhi mengatakan swadesi itu supaya produk dalam negeri itu dilindungi karena mungkin ya Inggris kalau pola jajannya itu supaya mengekspor barang mungkin kan itu mungkin ya. Iya. Kita melindungi produk dalam negeri ya, Iya. ada istilah swadesi. Tapi India itu kacau dalam bahasa. Karena pembagian provinsi itu didasarkan bahasa. Sehingga banyak pertikaian di sana. Misalnya Madura, yang berbahasa Madura dijadikan provinsi Madura. Yang berbahasa Jawa, Jawa besar sendiri kan? Jawa besar sendiri. Iya. Lu apa itu? Masya Allah. Ini luruh ya ini. Kemarin ada wisuda Oh, sudah kemarin ya? wisuda takfid. Sekarang. Enggak, kemarin sudah takfid. Apal juz 30. Oh. Nah, ciri-ciri. Ya lumayan. Jajan Inggris, mereka pintar bahasa Inggris. Nah itu politik bahasanya juga begitu. Itu karena yang dijajah belum punya bahasa, maka bahasa penjajahnya dipakai. Dan mereka kalau sudah berbahasa Inggris, cinta orang Inggris. Mereka punya ini dengan produk-produk Inggris, mereka suka. Makanya di Malaysia bahasa Inggris itu bahasa kedua. Saya banyak waktu di King Saud itu banyak teman juga dari Malaysia. Bahasa Inggrisnya rata-rata pintar karena bahasa kedua pada bahasa Indonesia di sini. Bahasa Melayu nih bahasa pertama mungkin di sana bahasa. Dan ya di Afrika itu banyak negara-negara itu karena tidak punya bahasa, ya bahasa Inggris, bahasa Perancis banyak. Bahasa Inggris, bahasa Perancis. Lah bahasa dalam sosiolinguistik itu ada pertikaian bahasa. Pertikaian, sirok al-lughawi itu pertikaian bahasa. Itu yang menang biasanya bahasa yang budayanya lebih tinggi. Itu menang. Kayak bahasa Arab, nah Mesir menang. Sehingga mereka berbahasa Arab. Ke Syria dulu enggak bahasa Arab, dulu Syria ke Irak itu belum enggak bahasa Arab dulu itu. Karena ekspansi Islam lebih maju dan sebagainya, maka bahasa Arab menjadi bahasa nasional di sana. Nah Indonesia itu apes aja lontong. Lontong kurang ajar. Dibodohno gak oleh sekolah itu ya, ono oleh sekolah gak ono, gak oleh. Kan mengambil rempah-rempah itu. Ya, kurang ajar aja. Kemudian divide and empire diadu antar sini, lontong kurang ajar. Tapi lontong itu enggak ngakui loh. Itu kalau perbuatan mereka enggak ngakui. Itu VOC. Kurang ajar, VOC, padahal didukung oleh negara VOC pada waktu itu. Jadi serikat dagang. Jadi PT yang masuk Indonesia itu PT, VOC, perusahaan. Kurang ajar. Negara cilik aja, karena kurang maju kan. Pinternya ya di pesantren itu ya. Ya pesantren itu Ya, untuk. nggak sekolah kan di pesantren aja dulu. Iya. Yang ini kan mah ya ulama-ulama itu. Oh, apes melok lontong ya apes. Makanya bahasanya pun juga padahal jajah sekian tahun loh. Hebatnya loh. Sekian tahun 300 berapa? 50 tahun ya. Tapi pengaruh bahasanya enggak ada. Enggak ada. Padahal kalau Inggris itu berapa tahun tapi bisa pengaruhi. Ya itu tadi dibodohno, gak oleh sekolah dukun-dukun gak oleh. Jadi lontong itu cukup kekayaan Indonesia kemudian dibawa ke negeri Belanda. Di negeri Belanda.
Itu politiknya beda dengan politik Inggris sama Perancis. Oleh karena itulah maka bapak saya itu kan musikus, ngarang lagu dan dimuat di majalah Jepang pada waktu itu dengan judul Cerobong Asap. Itu nyanyian yang ngarang bapak saya. Itu kalau bisa ditelisik di majalah, dimuat di majalah Jepang. Apa cerobong asap itu? Asap itu cerobong, ya mengeluarkan asap. Terus asapnya kemana? Bawa angin. Yaitu majas tamtilinya Belanda di Indonesia ini. Mereka datang sini mengambil kekayaan Indonesia, berjual ke sana. Seperti asap keluar kemudian dibawa angin. Judulnya itu cerobong asap. Kita golekin bui nang bio jalan kali. Dia ngarang bapak saya. Cerobong itu Google lah saya. majas tamtil kan nggak iso kan. Jadi tapi bapak cerita dimuat di majalah Jepang. Di majalah Jepang. Bapak kan maju ya, sekolah itu kan di Al-Irsad. Al-Irsad itu kenal dengan Ustadz Umar Hubes. Ustadz Umar Hubes Al-Irsad itu gurunya bapak saya. Dulu itu sekolah dari Sydney ke sana itu naik sepeda, sepedahan zaman sakmono. Bannya itu ban apa ya? Sing kadek angin lho Pak. Ban muto itu Pak. Jadi ada Muhammadiyahnya Bapak. Al-Irsad itu Muhammadiyah Arab. Kumpulannya ini. Kalau yang NU Al-Khairiyah. Nah, kalau Al-Khairiyah itu Pak Bastomi itu Al-Khairiyah dulu. Almarhum Pak Bastomi pernah jadi peran di Al-Khairiyah. Nah, sebelah sananya Al-Irsad itu. Karena bapak saya di Al-Irsad. Di Ustadz Umar Hubes namanya, direkturnya kan ini. Tapi memang campuran bapak saya itu ya di sekolah Minu Kodok itu dulu ya. Sekolah Kodok itu ya. Terus ngajinya itu di Yai Barnawi di Makassari, pinggir rel situ dulu ada pondok pesantren. Jadi campuran. Kayaknya pemikirannya juga anak Muhammadiyah, Muhammadiyah Arab. Dan bapak saya kan lancar bahasa Arab. Dan musikus. Namanya kan musikus. Orang-orang banyak muridnya yang musik-musik kan. Jadi orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah Arab. Nah pemimpin Indonesia siapa itu? Syekh Surkati, Surkati. Di Surabaya itu Umar Hubes, itu Umar Hubes. Beda dengan Muhammadiyah. Sama deh, sama. Ya, tapi modern gitu kan. Ya Pak. Kalau Muhammadiyah kan memang Muhammadiyah, bukan Al-Irsad. Oh, bukan. Ya alirannya kayak begitulah, artinya. Sama dia kayak yang kuning. Ya nek zaman dulu malah bisa Pak. Iya. Ya, Saya juga kan, saya sok ya. Fahrudin AR itu ya iso. Oh Pak Rusin. Orang Nabahan itu kalau saya ke sana ini bahasa Arab. Takon aku, di mana belajar besar? Di Ustadz Abdul Wabil Fakih. Walidah kata Irsadi. Bapakmu itu orang Irsad. Mengapa kamu di Ba'alawi? Nabahan itu ya. Nabahan itu iso berbahasa Arab seneng. Itu koncane bapak. Sing yang Nabahan itu yang maktabah Nabahan yang sebelah sini itu kenal. Saya kalau sana itu diseret tukokno gule apa itu? Gule kacang hijau itu biasanya. Sering. Itu wong tak ono lisan saya. Pasuruan, gule kacang hijau. Gule kacang hijau di Ampel sana ada gule kacang hijau.
mesti seret aku deh mana. Seneng saya kok jadi bapak. Heran aku nangoni Darul Hadis itu heran. Wali kata irsadi. 5 inta Alawiyin kan dan di Arab itu ada Arab al-Irsad, ada al-Alawi yang turunnya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad Ali Pak Alawi. Kalau saya Alawiyin. Heran juga dah. Kalau pengajian itu kan Arab. Alawiyin, iya. Alawiyin. Nah, kalau saya itu di Darul Hadis dulu 2 tahun di sana. Coba lihat di YouTube-nya itu. Dia mengakui belajar 2 tahun di Darul Hadis itu lebih terkesan baik daripada 13 tahun di Kairo. Karena pendidikan dasar. Iya, dia waktu 2 tahun. Kalau Alwi siapnya di Lawang. Kalau saya masih menangi Ustaz Abdullah. Banyak ini yang menangi yang gurunya Ustaz. Itu dari Yaman asli memang Ustaz Abdul Qadir yang Ahmad dipakai. Itu yang mendirikan At-Taraqi di Solo, kemudian At-Taraqi di Embung Arab Malang, terus mendirikan Darul Hadis di Malang juga sama Al-Khairiyah. Al-Khairiyah itu yang di sananya Al-Irsad itu yang mendirikan dulu juga Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad gitu. Oke, itu asal Yaman dia. Asal Yaman. Ada Taraqi, kemudian Taraqi di Malang itu digawe Yai Alawi di Sampang itu. Nah, Yai Alawi itu muridnya. Yai Alawi Sampang ke Pamekasan. Ya, itu kan iya, mondoknya kan At-Taraqi. BP3 ya At-Taraqi. Ini gawe jeneng lho kono At-Taraqi. Jadi ada Taraqi itu di Solo, ada yang di Malang. Kalau Alawiyin itu NU-nya Arab, orang Alawiyin. Torekotnya Torekot Alawiyah. Seperti ini, saya mau juga itu kan tiap tahun haji. Pada waktu itu saya diajak ke samping ke satu tempat di situ ada kemudian juga. Nah itu ada Kuburannya lah. ya? Kuburannya. Enggak, belum meninggal. Karena itu Oh, sebelum meninggal. belum meninggal tahun 2017 belum meninggal. Iya, Dene muridnya Kiai Maimun. Ya ke satu tempat semacam pondok di Mekah itu ada yang juga ada orang mengadakan ritual tahlilan, ritual apa tibaan itu. Kita lewati dulu. Nggak tahu itu apa saya alam itu apa itu? Alam. Ini ya Al Hasani ya dari Al Maliki Al Alawi itu. Banyak juga bukunya dia. Tapi masih juga itu. Dan memang yang memberikan sambutan tidak berbahasa Arab. Ya memang juga ya. Ya, karena itu ada. Pinter ya Maimun itu juga alumni sana dari Dan Mekah ya. ada terjemahannya kok kala itu. Apa? Pidato lalu diterjemahkan. Ya Maimun juga lama di Mekah. Ya memang bagus bahasa Arabnya itu. Ya bagus. Aku tahu rumahnya ya bagus juga. Ya Sahal Mahfud juga begitu waktu Ridwan Nasir bahasa Arab kayak pondok nyel lah nek ya Sahal nah api bahasa Arabnya bener kan banyak juga perwakilan negara-negara sahabat dulu. Nah ya Sahal sih menyebut Suparo Dual Asaqiqah itu sih enak banyak bener itu. Dual Saqiqah itu negara-negara
saudara kandung, sahabat namanya kalau kita di sini itu dual saqiq. Ridwan Nasir sambutannya adual as-sohibah. Lah, Rasa Indonesia. lah iya mah. Aku isin aku bener adual as-sohibah cok ngono kae. Ngomong ngono gak iso gawe pidato ngono. Adual as-sohibah. Di Arab-Araban sendiri. Di Arab-Arab sendiri. Oh, bro. Arab rasa Indonesia. Lah iya dual sohibah. Gara-gara sahabat itu dual sohibah. Kan ada usul Arab Yo gak ono istilah dual sohibah yo gak ono wong Arab ya dual saqiqah. Itu lebih akrab. Saqiqah itu saudara kembar kan. Gara-gara sahabat itu bahasa Arabnya itu memang saqiqah dual saqiqah gak dual sohibah. Aku sakit. Lha yo apa? Iku kan penganugeraan gelar doktor siapa itu? Hasyim Muzadi itu. Banyak negara-negara sahabat juga diundang. Dari PBNU itu ya ada sambutan Yai Sahal. Buku fikihnya tebel ini berbahasa Arab. Yai Sahal itu. Fikih sosial. Ini buku fikih apa? Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab kan? Fikih sosial. Iya. Kemarin kan kita ya, tapi kan dikomong bahasa Inggris sih. Sing ngombe kan mati ya. Sing apa? Rektor Sunan Kalijogo kan mati. Oh iya. Kan bahasa Inggris bisa kelihatan. Betul adual sohibah. Negara sahabat. Jadi itu yang ngerti aja, yang nggak ngerti ya. Yang nggak karo ya. Ya kayaknya nggak ada. Terus dianggap bener. Nah, ya Maimun apik tahu saya dengar bahasa Arab bagus. Ya Maimun bagus. Arab pancen usupnya juga usup Arab teman. Ya Sahal orang apik, ya Sahal maksud itu. Bagus. Jadi bicaranya kawan-kawan ya bagus banyak. Bagus. Gitu ya. Ya apik Pak. Bahasanya juga apik Aku tahu lu pidato ini kok di Malang aja. Tidak rasa Indonesia guys. Rasa Arab memang. Iya. Yang menyebutkan pada waktu itu Indonesia itu al-aghlabiyatus sahiqah lil muslimin itu. Mayoritas itu al-aghlabiyah as-sahiqah ya benar itu. Memang sahiqah bukan katsiron ndak. Sahiqah. Rasa Indonesia. Itu rasa Arab tenan ya. Enak. Ya Maimun takon bisa. Mayoritas. Wes ganti sadal uruf. Sampai mana sadal urufnya? Sabtu meneh wis nas itu ya. Iya, mudah-mudahan. Yo, kalau bukunya lihat laptop atau apa namanya HP. Tapi sudah aku sampaikan. Sampai pesen dulu, nanti umur ini iya ini HP Pak. Ikut ada ini. Enggak, pesan di yang dekat kantor saya yang terlalu jauh gitu. Itu tadi ini gede pun sama nih. Iya. Oh dibesarkan ya? Enggak ya sama. A4. Oh 4. Nanti mune ya ini tuh di B5. B5 itu ya. Itu aslinya kan berapa itu? Itu Mbok karo aku itu. A4 itu karton. 4 juga ya. Iya. Jadi gede-gede ya. Sampai mana itu sadar urufnya itu? Halaman 90 kan paling. Oh, habis. Judulnya ya apa? Judulnya ini ya, Taksir Mustaslil Fi'li Beda halamannya. min haitsu bina'u lil fa'il aw maf'ul. Kelas 90 kilo. 90 ya. Halaman 90. At-taqsimul sadis lil fi'li
Taqsim sadis lil fi'li sekian ini. Min haitsu bina'ul fa'il al maqlub. Terus sampai pada sekali. Tak koi anu tatar anu taksimul fi'li. Sadis lil fi'li. Taksim sadis lil fi'li. Taksimul tsalits, taksimul khamis, Sadis taksim tasghir al-babul tsalits, taksimul khamis ini. Sadis. Sadis. Min haitsu kauni mufradan aw mutsanna aw majmu'an 122 satu aja ini tak turun berarti 122. Bina'ul fi'il. Taksim sadis lil fi'li. Halaman ini saja. At-taqsimu ats-tsalits lil ismi. Ya. Sadis. Nah, ini tsalits. Semusat suatu At-taqsimur rabi, taksim akhamil osad di halaman 60 itu nih. 60. Sampai Taqsimus sadis lil fi'li min haitsu bina'uhu lil fa'il abil maf'ul. Apa bedanya maf'ul sama maf'ul bi? Kalau maf'ul bi itu nahwu. Isim yang dikenai pekerjaannya fa'il. Itu maf'ul bi. Tapi kalau shorof maf'ul. Jangan pakai maf'ul bi, maf'ul aja. Ini maf'ul. Wada maf'ulun. Maf'ul itu berarti bentuknya maf'ulun, wazannya maf'ulun. Nah, itu bedanya di situ. Atau istilahnya maf'ul itu majhul. Kalau buni alil ismil fa'il itu biasa maklum. Itu tapi nahwu. Tapi kalau shorof, kalau ada istilah maf'ul itu artinya wazannya ikut wazan maf'ul pada sulasi ya, dan sebagainya. Yang qasimul fi'lu ila mabniyin fa'il wa yusamma ma'luman. Ini kacau ini. Ini kacaunya. Ini nahwu campur nahwu ini. Yang qasimul fi'lu ila mabniyin fa'il. Ini berarti shorof juga shorof. Ini bentuk fi'il yang maklum misalnya, maklum. Atau istilahnya mabni lil fa'il. Sebab kalau fi'il punya fa'il, bina maklum itu punya fa'il. Tapi kalau banyak majhul punya naibul fa'il. Atau naibul fa'il itu maknanya makna maf'ul tapi dikedudukan fa'il. Wa yusamma ma'luman wa ma dzukira ma'ahu fa'iluhu. Di mana yang disebutkan fa'ilnya. Jadi yang mempunyai fa'il itu berarti mabninya maklum, mabni lil fa'il. Nahwu hafidha Muhammadun ad-darsa. Nah, hafidha di sini mabni lil maklum atau mabni lil fa'il yang dibentuk ini.
Wa ila mabniyin lil maf'ul. Dengan kata lain majhul, maf'ul, bukan mabni lil maf'ul bi, bukan loh, jangan loh ya. Berbeda antara maf'ul dengan maf'ul bi. Nah, tunggal itu dzaraf dengan maf'ul fi. Tidak sama. Sementara ini sama orang disamakan. Amamal bait, amama itu dzaraf, kedudukannya tidak. Kalau kedudukan itu maf'ul fi. Kalau dzaraf itu klasifikasi kalimat. Menurut Taman Bahasan, kata itu dibagi menjadi 6 atau 7. 6, ono isim, ono fi'il, ono adawat, harf, terus ada khawalif, kemudian ada dzaraf, dzuruf. Jadi dzaraf, istilah dzaraf itu bagian daripada isim, adawat, harf, khawalif. Klasifikasi kata. Tapi kalau nahwu kedudukannya menjadi maf'ul fi. Dan maf'ul itu ada 5, ada maf'ul b, ada maf'ul ma'a, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul fi, dan maf'ul mutlak. 5 mafa'il khamsah. Jadi beda istilahnya. Sementara ini mengapa kok dibaca amama tidak amamu? Karena dzaraf. Salah, tapi maf'ul fi. Karena amama itu isim. Disandingkan dengan dzaraf sebagai klasifikasi kalimat juga dzaraf. Kalau dzaraf itu seperti mundu itu dzaraf. Lah amama itu asalnya isim menjadi maf'ul fi, bukan menjadi dzaraf lah, yang bukan dzaraf. Wa huwa ma khudifa fa'iluhu. Nah, kalau yang majhul itu ada fa'ilnya tapi dibuang, khudifa fa'iluhu. Misalnya hafidha Muhammadun ad-darsa, Muhammad hilangkan. Kemudian diduduki ad-darsu, hufidha ad-darsu. Hufidha ad-darsu. Pelajaran itu dihafal. Lah fa'ilnya mana? Diunjelingno. Apa hubungan hafidha Muhammad ad-darsa dengan hufidha ad-darsu? Apa hubungannya? Lalu mekanisme otak itu bagaimana merubah dari hafidha Muhammad ad-darsa menjadi hufidha ad-darsu. Kemudian dirubah lagi oleh otak ad-darsu hufidha. Kemudian apa hubungannya dengan kalau Muhammad hafidha ad-darsa atau ad-darsa hafidha Muhammad? Apa hubungannya? Ini nahwu struktural nggak bisa menjelaskan. Harus transformasi. Nah, transformasi itu karena transformasi itu yang dideskripsikan adalah mekanisme otak. Bagaimana merubah, mutasi, bagaimana menghilangkan, bagaimana menambah, itu mekanisme otak. Struktural menganalisis majhul seperti ini tidak ketemu sebab-musababnya. Karena kalau hufidha darsu, hufidha itu musnad, ad-darsu misalnya selesai hufidha darsu itu sebuah tarkib, hufidha musnad, ad-darsu musnad ilaih, selesai, tidak menjelaskan apa-apa. Tapi kalau transformasi, hufidha darsu itu asalnya uta hafidha Muhammadun ad-darsa. Kemudian ketika diluncurkan di mulut dengan kaidah penghilangan Muhammad sehingga menjadi hufidha darsu. Sama-sama pelajarannya dihafalno. Cuman sing ndono utek iku sing ngapalno Muhammad, sing dihafal ya tetap pelajaran. Ketika di mulut itu menjadi pelajarannya dihafal. Nah, mekanisme otak itu bagaimana? Itu transformasi, bisa menjelaskan. Nah, struktural mek hufidha darsu, hufidha musnad ad-darsu bisa dilihat selesai. Hufidha darsu itu sebuah tarkib, wis mari. Tapi nek mau transformasi tidak cukup. Hufidha darsu itu asalnya hafidha Muhammad ad-darsa uta deep structure. Tapi ketika surface structure dihilangkan karena sudah diketahui yang menghafal itu mesti Muhammad, hufidha darsu, pelajarannya sudah dihafal, selesai. Dalam hal ini maka transformasi itu menurut para ahli skornya ketika bertikai dengan struktural itu 1-0 saja. Dan sekarang buku saya yang baru itu
yang dari King Saud tahun 2002 itu ada judul 5 Nahnu wa Hasbu. Mengapa kok kita saja yang bisa berbahasa, makhluk-makhluk yang lain kok tidak bisa? Nah, itu ditulis pada tahun 2017 sama Berwick, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, terbit tahun 2002. Aku dikei kok Saudi Arabia. Nah, sekarang tidak lagi struktural atau yang lainnya, pembahasan bahasa itu diarahkan kepada biologis, karena yang bisa berbahasa itu cuma manusia. Lalu manusia keistimewaannya apa? Kok bisa hanya manusia yang berbahasa? Hewan kok nggak bisa? Sak pinter-pinternya hewan sih nggak iso, tapi hanya manusia saja. Mengapa? 5 Nahnu wa Hasbu. Mengapa hanya kita saja, wa Hasbu itu saja? Maka pembahasan bahasa itu diarahkan kepada al-lisaniyat al-ahyaiyah, studi linguistik biologis. Bukunya saya sudah punya 4, dua yang berjudul al-lisaniyat al-ahyaiyah karangan Jetkin, asalnya bahasa Inggris, sudah terjemahkan bahasa Arab. Kemudian yang pertama lebih dulu itu ad-dimag, dimag itu otak. Nah, itu membahas kebahasaan dari segi biologisnya. Apa kok menungso tok, yang lainnya tidak bisa. Ayo. Makanya sekarang diarahkan kepada studi biologis. Makanya nahunya pun juga begitu, ikut nahu sekarang. Muncul nahu al-irfani, al-ma'rifiyah. Ya, nahu kognitif dulu ada. Itu melibatkan 6 disiplin keilmuan. Belum sempat saya baca, pegel baca itu. Ini Ustaz, tadi Mbak pun dijadikan maksud, itu pasti kalau punya maksud tertentu. Berarti dari kata ada yang non menjadi kata apa berkaitan itu kan ada maksud sama kosa. Nah, seperti itu maksudnya apa? Ya, pembahasan itu nanti kembali kepada John Austin, bahwa bahasa menurut apa yang dimaksud oleh pembicara itu ada 3. Sekedar memberitahukan, itu kata hujan, itu kata hutan, itu lokusi ya. Tapi kalau punya maksud-maksud tertentu saya mulia awakmu, tapi dengan cara yang tidak langsung. Mulia enggak, bentar lagi hujan, itu artinya pulanglah. Kau awakmu gak nggawa payung, gak nggawa jas hujan, pulanglah. Atau yang tak jangan ngomong itu petani, aku nek dene mimpi gabah. Itu artinya mari nudan, iku ring kesono parimu. Jadi itu tergantung al-maqsudiyah atau qasdiyatul mutakallim. Dalam bahasa Inggrisnya disebut intention. Apa yang dimaksud oleh si pembicara. Ini awalnya disarikan dari ilmu sosiologinya Max Weber. Orang berinteraksi dengan orang lain itu punya maksud tertentu. Ayo, awakmu saiki dolen nang omahe Muhammad kancamu misalnya. Apa maksudmu? Iso nyewa nyelang buku, iso golek utangan, iso golek yang lain. Nah, pasti orang berinteraksi itu punya maksud tertentu. Nah, itulah yang kemudian diterapkan dalam bidang kebahasaan oleh John Austin. Jadi setiap ngomong itu ada maksudnya tertentu yang disebut dengan qasdiyah. Ya, tergantung mutakallim. Termasuk tadi ada yang dihapuskan, ada yang diakhirkan. Oh iya, itu masuk semuanya. Nah, seperti majhul misalnya, apa soalnya wis seru. Sing apalan iku ya murid alsun, murid takfid ngono. Hufizul Quran. Mbok pokoke sapa ae sing ngapal, pokoknya Al-Qur'ane wis
mesti apa. Kemudian untuk orang lain saya punya maksud-maksud tertentu, lain lagi bahasa saya mungkin ya. Al-Quran qad hufidho, lain lagi penekannya pada Al-Quran. Punya maksud-maksud tertentu. Dan setiap orang berbicara itu pasti mengandung maksud tertentu. Nek hanya sekedar memberitahukan jumlah takririyah, khobariyah, nek cuman amator saya anjir, nggak punya maksud apa-apa saya. Nek memberikan tahu bahwa hujan akan turun, wis. Itu namanya lokusi, itu dalam bahasa Arabnya disebut talafut aja, sekedar talafut. Tapi kalau maksud saya mengatakan al-matar sayanzil, saya punya maksud supaya dan mulai, itu namanya lokusi, ilokusi. Dalam bahasa Arabnya disebut malfud. Ada talafut, ada malfud, lokusi. Ada lokusi, perlokusi, lokusi, ilokusi, itu disebut ilokusi. Yang terakhir pilokusi kalau saya ingin memberikan pengaruh, tapi bedanya. Kemudian ini terjemahkan menjadi 5, tidak 3 lagi oleh muridnya Austin, sehingga menjadi 5. John Austin 5. Bukan John Austin, Shirley muridnya. Jadi punya maksud-maksud tertentu. Nah, Al-Quran apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui mana kita taunya? Dari asbabun nuzul, dari yang lainnya. Tapi kan nggak semuanya dari Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Cuman kita tahu atau tidak tahu. Tapi yang jelas Allah itu membackup Nabi Muhammad dalam menghadapi sesuatu itu dengan ayat-ayat yang diturunkan, yang disebut keilmuannya disebut dengan asbabun nuzul. Tapi tidak semuanya diketahui. Tapi punya maksud-maksud tertentu. Maksud Allah nggak punya maksud itu. Atau situasinya. Situasionalnya itulah, konteksnya itulah yang membantu kita memahami makna secara komprehensif, tidak kata per kata. Makanya aku dengan tarjim itu mau. Itu tidak menuntun orang memahami makna secara komprehensif. Harus dengan asbabun nuzulnya sekali. Ya. Ono tarjim itu ono asbabun nuzulnya ndak? Kau ya? Yo makna kata per kata padahal. Tapi kan itu dikasih itu. Ada ya? Ya itu ustadznya, cara menerangkannya itu. Nah kalau ustadznya nggak tahu ya sama aja tadi ya wis. Maka makna itu tidak ditimbulkan karena kata per kata, tidak. Harus secara konteks ya. Maka harus nas tadi itu harus nas. Harus nas bukan jumlah. Makna itu tidak ditimbulkan oleh jumlah tapi ditimbulkan oleh nas, itu yang puncak gitu. Tidak dari jumlah. Mungkin tarjim itu kan makna kamu saja. Ya mana mufradat, mana kamu. Kebanyakan loh ya. Tapi ono mana sing anu itu diperagakan dengan gerak lagi itu tambah guyu aku. Itu artis sih loh, ngono iku paling paham Al-Qur'an lah ngono-ngono iku. Pakai gerakan. Iki lho, apa artis wedok iki lho sing biyen rabi ke Malaysia wurung iki lho. Siapa Rem? Manuara. Tutu Manuara artis. Pakai digerakkan gitu, tidak menyenang. Bisa nggak makna itu keluar dari kata per kata, kemudian lebih dipersempit lagi dengan gerak. Gerak itu lebih sempit. Ini tadi budaya ini Warisman itu. Warisman, terus Oki apa itu dokter loh Oki itu. Sari Bray itu loh. Siapa itu Oki itu loh. Oke ya, bojone
Bojone anu iki lho sapa ya? Kelas apa tuh? Mbak Yuni Ria Ricis iku lho ya. Iku dokter lho. Nek memahami bahasa, memahami Al-Qur'an ngono tok sempit ngono tok ya. Ya itu laku ya. Laku. Payu. Ya payu dari segi komersialnya itu di Teknonya. nah angel-angel scout. Nah angel-angel ngene ya. Tapi kepuasan batin sih jadi. Kepuasan batin lain. Lain kepuasan batin. Kepuasan batin itu lain. Kepuasan batin. Koyoke bisa misalnya ya, aku gak kursus ini. Dari segi itu kan kalah sampai tartila kayak anu ngene lho. Mereka nek wisuda iku nang ngene Rahmatul Ummah warek ratusan. Murid-murid itu lebih menarik dari segi itu. Tapi dari kepuasan enggak puas. Gitu. Tak puas. Saya hanya action aja. hanya action aja. Tapi enggak puas saya. Mereka kalau sampai di situ aja. Tapi ya sekarang sudah mulai nyadar itu. Mulai nyadari. Tentang kualitas itu. Yang action itu sudah mulai Sampean lah ibu. iya enggak seperti Sampean lah. seperti yang di Hidayat Tua itu sudah mulai sudah menurun, orang sudah milih yang mana sih kualitasnya, mana sekian tahun kualitasnya dilihat akhirnya itu. Ayo kembali ke salam lagi. Ya, itu sampean lah. Kenyataannya ini bukan. Tapi puas arek itu tadi lah ben kalako-kalako. Sing ben kalako-kalako sini tuh buat tadi lah arek itu. Ya alhamdulillah sih mau anu apa. Sih menghormati asal usulnya dulu. Arek itu masih si anu. Nak cerita nanti ceramah apa niku njaluk ngene. Si anu. Mengedepankan saya. Kaya kan wong Masjid Agung sapa ya? Pak Tamat itu aku. Pusake nek cerita mbek wong-wong ngene iku. Munggul-munggul lah. Pak Tamat cerita aku. Mesti dia ngomong sik apik ini positif kabeh. Lah barare dadi wong apik saiki. Lho ono mana sing ngene entertainment, Ali Suwari Menteri Ramadan gitu. Ya alhamdulillah Muzaki itu direktor, saya bawa nama juga. Tohir itu jadi apa itu? Dekan tarbiyah saya gitu. Budi itu dokter saya gitu. Budi itu jadi ketua lembaga bahasa sekarang. Ya itu kepuasan puas saya. Kepuasan itu tidak bisa diganti dengan uang itu kepuasan. Nek arek-arek iso ngene gitu. Wis sampai nanti Sabtu besok mulai anu ya. Mulai nas itu nanti saya jelaskan. Ya ini sudah tak pesankan tuh. Itu saya kupaskan dalam bidang Ramadan itu. Saya tidak urut dari buka. Iya. Saya mungkin tidak deduktif nanti. Nah, dari kecil itu tapi deduktif. Apa itu nas itu? Apa itu khitab itu apa? Syaratnya apa kok gitu. Itu baru dibahas satu persatu. Setelah kita tahu secara global, terus dibahas derajat terinci gitu. Nah, itu saya nganut gestalt. Gestalt itu kan memahami sesuatu itu dari yang semuanya. Oh, apa itu? Oh, motor. Oh, ibu, motor. Itu iki ban. Nek ruban tok nggo motor. Iki ban, iki spion iki, Pak. Top down, tak button up. Dari atas ke bawah lah. Iya, ini apa? Nanti itu karena Ramadan, nanti saya top down dulu. Ya. Nanti setelah Ramadan kita teruskan itu, karena Ismul Aswadnya entek dia. Itu terus terakhir. Ya itu supaya kita tahu nah kuto ayo cok alfiyah belum
Oke. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.